Terima kasih Pak Ais atas pemaparannya, menarik sekali. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggali lebih dalam sesi diskusi nanti. Mohon ditahan dulu ya Pak Ais, nanti kita masuk Ya, di sesi siap, diskusi. siap. Ya. Baik, selanjutnya mohon screen share-nya Pak. Share screen-nya di Ya, close dulu Pak. ya, ya. Terima kasih Pak Ais. Berikutnya Siap, Pak kita Is. sambut pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Wiwit Wiryawan MPD. Beliau di IGPKHI sebagai Wakil Sekretaris Umum. Nah, beliau juga aktif mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bandung Barat. Beliau akan menyampaikan pengalaman-pengalaman terbaiknya ketika bagaimana membangun hubungan atau membangun pola hubungan dengan orang tua peserta didik di sekolahnya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Wit. Halo Pak Wit, monitor. Halo, ya hadir. Silakan. Hadir Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan kejernihan batin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai banyak nikmat. Hari ini kita diberikan kesehatan di saat saudara-saudara kita yang lain terbaring sakit apapun, apalagi sekarang kondisi pandemi COVID-19, kita dihantui, kita terancam oleh sebuah makhluk ciptaan Allah yang itu mendewasakan kita untuk berbagai hal. Salah satunya kita menjadi mengenal Zoom meeting, mengenal berbagai media daring, sehingga kompetensi kita dalam bidang IT menjadi lebih meningkat. Dengan kondisi ini, secara tidak langsung kita dipaksa untuk memiliki kompetensi IT. Dan ini langkah awal bagi kita untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi yang lain. Dan manfaatnya bagi kita selaku orang tua, pemahaman tentang IT ini, upgrade tentang IT ini, bukan hanya kita sebagai seorang guru, tetapi juga sebagai orang tua. Sebagai seorang orang tua yang memiliki anak-anak kita di rumah, cucu kita di rumah. Dengan maraknya teknologi informasi, media sosial, ada aplikasi TikTok, Instagram, dan berbagai aplikasi-aplikasi yang lain, tentunya itu tidak hanya membawa sisi positif, tetapi juga membawa hal yang negatif, sehingga pemahaman kita tentang teknologi ini mesti ditingkatkan dalam kepentingan untuk mengontrol dan memastikan bahwa anak-anak media sosial itu secara bijak dan positif. Karena tidak sedikit orang tua yang kebablasan, tidak memahami teknologi, dan akhirnya secara dalam tanda kutip dibohongi oleh anaknya. Itu kalau tidak muncul di permukaan, tapi kalau sampai muncul di permukaan ke media sosial, yang menjadi persoalan bukan anak kita sendiri, tetapi diri kita dan keluarga besar. Mudah-mudahan kondisi ini menjadi pemacu kita untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang IT. Kepentingannya bukan untuk kita sebagai seorang guru, tetapi juga selaku orang tua. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan memaparkan tentang praktik baik yang saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh di rumah. Dari mulai bulan Maret akhir sampai bulan Juni kemarin. Sebelum saya sampaikan paparan materi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Agus Mulyawan, Ketua Umum Pimpinan Pusat IGPKHI,
juga kepada jajaran pengurus pusat IGPKHI, ada Ibu Yayet, Ibu Unai, Ibu Nina, dan beberapa pengurus yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Agus Irawan Sensus yang bersedia untuk mengisi kegiatan daring yang diselenggarakan oleh IGPKHI Pusat ini sebagai bentuk tanggung jawab kami di organisasi dalam rangka meningkatkan kompetensi guru di SLB atau SKH di seluruh Indonesia. Selain itu saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Im Imandala, Bapak Hoskita. Beliau kandidat doktor luar negeri yang sekarang sedang menyelesaikan tugas akhir. Beliau menuntut ilmu di Tiongkok, di Cina, tetapi ada di Indonesia bukan karena kabur 19, karena rezeki beliau bisa ke Indonesia itu sebelum terjadinya pandemi. Akhir tahun beliau pulang dan sekarang sedang daring menyelesaikan tugas akhir. Kita doakan beliau segera selesai dan pulang ke Indonesia dan membangun negeri Indonesia ini, tidak betah di Cina. Beliau juga yang menginisiasi salah satu kegiatan yang diselenggarakan kita ini. Kehadiran beliau di IGPKHI beberapa bulan ini secara aktif sangat memberikan warna tersendiri bagi dinamika organisasi di IGPKHI Pusat ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang praktik baik yang saya lakukan selama pembelajaran jarak jauh di rumah, yang saya beri judul Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Aktivitas Keluarga bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Bisa tersimak ya, Pak Im? Jelas? Paparannya muncul? Di saya muncul, Pak. Ya, lanjut. Muncul jelas. Saya di IGPKHI, saya menjabat IGPKHI Indonesia. Selain itu, saya bertugas juga menjadi tim pengembang pendidikan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6, Provinsi Jawa Barat, mencakup wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Satu lagi, sehari-hari tugas pokok saya adalah guru SLB Negeri Kabupaten Bandung Barat. Jadi, beberapa waktu yang lalu, kita dari pengurus pusat berpikir bagaimana agar IGPKHI dapat memberikan kontribusi juga bagi teman-teman guru di seluruh tanah air. Yang bisa kita lakukan adalah ini kegiatan pertama, webinar ini, dan saya salah satu panitianya, sehingga jangan kaget kalau kemarin di webinar kok narasumber ikut-ikutan mengomentari atau mengumumkan hal-hal tertentu berkaitan dengan teknis, karena saya adalah panitianya. Dan kesempatan ini menjadi narasumber saya sebuah kehormatan, diberikan kesempatan oleh Ketua Umum dan jajarannya dapat mendampingi Pak Agus Irawan Sensus selaku Widya Iswara Nasional di P4 TK PLB. Sebuah kehormatan tersendiri bagi saya dapat bisa berbicara di depan Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi saya sampaikan, judul ini saya beri nama Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Aktivitas Keluarga bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Sebentar. Nah, latar belakang dari penulisan karya tulis ilmiah ini, praktik baik yang saya lakukan, yang pertama bahwa guru SLB ini merupakan salah satu profesi yang pada saat pandemi ini tugasnya menjadi lebih berat daripada biasanya. Kenapa saya katakan lebih berat? Ada banyak faktor dibanding guru-guru reguler pada umumnya.
Di sisi lain mungkin tetangga kita di rumah, sanak saudara, sepintas melihat kita itu tidak bekerja. Bagi yang PNS mungkin enak saja tidak bekerja dapat gaji terus. Sementara saudara-saudara kita yang lain yang bekerja di luar itu harus di PHK misalnya, ada perumahan dan yang lain-lain. Tetapi selaku guru tentu kan kita tetap menjalankan tugas dengan kondisi yang berbeda. Kenapa saya katakan lebih berat? Karena pertama, dari faktor siswa, pembelajaran yang harus dilakukan oleh kita itu disusun secara individual karena keberagaman peserta didik. Jika anaknya ada 2, tentu harus 2 program yang kita buat. Anaknya lebih dari 2 tentu akan sesuai dengan jumlah anak tersebut. Walaupun dengan kelainan yang sama, dengan kelas yang sama, tetapi kebutuhan belajar mereka berbeda karena kondisi mereka juga berbeda. Yang kedua, dari faktor orang tua. Orang tua sudah mulai selama 3 bulan ini mengalami kesulitan. Sudah ada titik jenuh dalam mendampingi anaknya di rumah. Kenapa? Karena disadari atau tidak, orang tua tidak dipersiapkan untuk menjadi pengganti kita selaku guru. Selama ini orang tua mengantarkan siswanya ke sekolah. Kalaupun kita menyampaikan program, itu tidak dalam sesi-sesi khusus dan secara berkala. Paling di awal tahun kita sampaikan yang akan kita berikan selama 1 semester ini adalah ini hasil dari asesmen. Pada umumnya begitu. Sementara teknis pembelajaran itu diserahkan kepada guru. Kita jarang sekali sharing terhadap orang tua bagaimana layanan yang diberikan oleh kita selama di sekolah. Sehingga kondisi ini membuat orang tua mengalami kesulitan karena mereka betul-betul tidak disiapkan untuk menggantikan kita selaku guru SLB, guru sekolah khusus. Orang tua juga sudah mulai jenuh dan capek menghadapi anak-anaknya, terutama yang anak-anak yang memiliki hambatan emosi dan perilaku. 24 jam mereka bersama dengan anak, di mana ketika di sekolah dulu orang tua ada jeda, bisa dalam tanda kutip lepas dari tanggung jawab untuk mendampingi anaknya. Sekarang orang tua 24 jam dengan mereka. Itu sebuah persoalan tersendiri bagi orang tua, terutama bagi anak-anak yang memiliki masalah emosi dan perilaku. Tidak sedikit juga nanti ketika masuk, sudah kondisinya memungkinkan anaknya masuk sekolah, banyak perilaku, banyak persoalan emosi yang mungkin akan kembali lagi seperti anak pertama kali datang ke sekolah karena saking lamanya mereka di rumah. Tetap saja kondisi bimbingan yang dilakukan oleh orang tua itu akan berbeda dengan yang dilakukan oleh guru di rumah karena ada beberapa strategi intervensi yang orang tua tidak memahami. Selain itu juga kondisi sosial ekonomi dan pendidikan orang tua siswa kita ini sangat beragam. Dari segi sosial ekonomi, ada orang tua yang memiliki fasilitas IT yang memadai, handphonenya smartphone, perangkat smartphone dengan kuota penuh, dan mereka bisa memanfaatkannya sebagai media belajar. Tetapi ada juga orang tua yang hanya memiliki alat komunikasi yang sederhana. Kalau dalam istilah tren sekarang, handphone cinit-nit, jadi handphone kecil yang jadul, yang hanya dipakai bisa SMS dan telepon saja. Bahkan tidak sedikit ada orang tua yang tidak memiliki alat komunikasi sama sekali karena persoalan ekonomi. Itu menjadi persoalan sendiri. Selain itu juga latar belakang pendidikan orang tua. Di SLB ini latar belakang pendidikan orang tuanya sangat beragam. Ada orang tua yang dari segi tingkat pendidikan dia bisa
mendampingi siswa-siswinya di rumah dengan mengimplementasikan program yang disampaikan oleh guru. Tetapi untuk materi-materi tertentu mungkin bagi orang tua yang tingkat pendidikannya dan pemahamannya di bawah tuntutan materi yang dibuat oleh guru, itu akan menjadi persoalan tersendiri. Sehingga sosial ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua ini menjadi persoalan ketika PJJ ini dilaksanakan. Dan itu menjadi salah satu bahan pemikiran saya hingga akhirnya muncul sebuah gagasan bagaimana pembelajaran dalam PJJ ini dapat melibatkan orang tua dalam aktivitas mereka. Tidak sedikit juga orang tua yang memprioritaskan mencari nafkah dengan mengesampingkan bahaya yang mengancam. Di saat orang lain harus tinggal di rumah, stay at home, sebagian orang tua harus keluar karena tuntutan nafkah. Dan satu-satunya pilihan agar bertahan hidup dengan mencari nafkah. Ada sebuah ungkapan yang miris, kalau saya keluar, tentu mungkin saya bisa meninggal karena COVID-19. Tetapi kalau saya tidak keluar dan diam di rumah, saya akan meninggal karena kelaparan. Itu sebuah fenomena yang ada di sekitaran kita, dan mungkin itu terjadi juga kepada siswa-siswi kita yang orang tuanya harus keluar rumah. Juga bagi orang tua yang di rumah karena WFH, bekerja di rumah, tetap saja harus bekerja. Bagi orang tua siswa yang mereka bisa bekerja di rumah, tetap punya tanggung jawab untuk bekerja. Sehingga waktu mereka pun akan tersita apabila harus melakukan pendampingan orang tua, pendampingan kepada anak-anaknya. Selain itu juga fasilitas, selain dari fasilitas smartphone atau media lain yang dimiliki, juga sarana di rumah yang dimiliki oleh orang tua itu beragam. Ada orang tua yang segala ada, banyak media yang bisa dipergunakan di rumah dalam pembelajaran, dalam membantu proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Tetapi ada orang tua yang tidak dapat menyediakan sarana yang dimiliki di rumah, sehingga itu menjadi persoalan juga dalam penyajian program pembelajaran yang dibuat oleh guru. Dan satu lagi, bahwa pembelajaran jarak jauh ini bagi ABK bukan memindahkan ruang kelas di sekolah ke rumah. Tidak seperti sebuah perusahaan atau toko dipindahkan ke tempat pameran atau showroom. Karena situasinya berbeda, fasilitasnya berbeda, lingkungannya berbeda. Yang mendampingi belajarnya juga berbeda. Karena itulah karya tulis atau pengalaman belajar, pengalaman pembelajaran yang saya lakukan ini saya susun berdasarkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mengapa saya menjadikan aktivitas keluarga itu sebagai media dalam pembelajaran? Karena orang tua menjadi pemegang kendali dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Kalau di sekolah, gurulah yang memiliki kuasa penuh dalam eksekusi pembelajaran. Tetapi di rumah, sekarang kondisi begini, orang tualah yang menjadi pemegang kendali. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus Irawan Sensus tadi, Pak Ais tadi, sebaik apapun program yang kita buat, program yang kita susun selaku guru, tidak akan berdampak baik apabila orang tua tidak dapat mengimplementasikannya. Karena memang orang tua kondisi sekarang adalah pemegang kuasa penuh atas proses pembelajaran jarak jauh yang diberikan oleh kita selaku gurunya. Dari sanalah
saya mencoba untuk melakukan inovasi agar pembelajaran jarak jauh ini dapat efektif dilakukan kepada anak-anak berkebutuhan khusus dengan kondisi apapun. Dengan orang tua yang memiliki teknologi informasi yang memadai, atau bahkan orang tua yang tidak memiliki sama sekali. Karena bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab kita. Mungkin banyak sekarang website, situs-situs yang menyediakan layanan pembelajaran daring. Baik itu lewat teknologi memerlukan kuota internet atau televisi atau radio. Tetapi juga ada orang tua yang tidak memiliki sama sekali. Dan saya mengalaminya. Ada murid saya sendiri tidak memiliki alat komunikasi sehingga saya harus mencari cara agar layanan pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik dan memastikan proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari sana saya lakukan sebuah inovasi pembelajaran dengan melibatkan aktivitas keluarga. Berikut, karena waktu juga, saya akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan dengan berbasis aktivitas keluarga. Yang pertama, saya melakukan asesmen keluarga. Beberapa hal yang saya lakukan adalah, pertama, kita kenali dulu siapa saja orang-orang yang tinggal di rumah bersamaan. Kalau di rumahnya ada 3 orang, ayahnya, ibunya, dan anak, maka 2 orang tadi, ayah dan ibunya, yang menjadi bagian dari proses pembelajaran. Apabila di sana ada neneknya, kakeknya, buyutnya, kakaknya, adiknya, maka orang-orang tersebut juga nanti akan kita libatkan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang dilakukan. Setelah kita mengenali siapa saja yang tinggal di rumah, kenali juga apa sih yang disukai oleh anggota keluarga di sana. Karena ini penting sebagai jalan dalam implementasi pembelajaran. Sesuatu yang disukai tentu akan menjadi hal yang nyaman dan tidak menjadi beban dibanding dengan melakukan hal yang tidak disukai oleh mereka. Begitupun dengan anak-anak kita. Apa yang disukai oleh mereka tentu akan menjadi jalan bagi kita untuk masuk dalam proses pembelajaran daripada memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh anak-anak kita. Dan Bapak Ibu saya yakin memahami itu juga. Selain itu kita kenali juga apa sih harapan, ekspektasi dari orang tua, dari keluarga terhadap anaknya selama belajar di rumah. Selama pembelajaran jarak jauh ini, selama anaknya tinggal di rumah, apa sih harapan orang tua dalam output dari pembelajaran jarak jauh? Sehingga itu yang bisa kita lakukan dengan menyusun program yang sesuai dengan harapan dari orang tua selama anaknya bisa di rumah, itu inginnya bisa apa sih? Setelah itu, yang terakhir kita catat jadwal aktivitas masing-masing anggota keluarga. Dari pagi sampai malam, dan itu setiap hari. Paling tidak dicatat selama hari aktif pembelajaran. Misalnya kalau yang belajar hari Senin sampai Jumat, berarti catat aktivitas hari Senin sampai Jumat dari masing-masing anggota keluarga. Kalau ada yang belajar Senin sampai Sabtu, catat aktivitas belajar, aktivitas keluarga itu dari Senin sampai Sabtu. Saya akan memberikan contohnya di paparan berikutnya. Bisa disimak ini atau kurang besar? Diperbesar, Pak Wid. Tolong diperbesar. Oke. Cukup ya? Oke, cukup. Bapak Ibu, ini hasil dari asesmen yang saya lakukan. Sangat sederhana bagi saya. Yang penting
ini menjadi dasar buat saya dalam mengimplementasikan program pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan kepada murid saya. Sebuah deskripsi singkat dari seorang anak dengan inisial E. Beliau kelas 4. Di rumahnya anak itu tinggal dengan mamahnya saja, dengan ibunya saja. Sementara ayahnya Senin sampai Sabtu, ayah dan kakaknya itu bekerja di luar. Pandemi ini seringkali ayah dan anak dan kakaknya tidak pulang karena transportasi umum yang sulit untuk dicari. Sehingga ayah dan kakaknya paling hari Sabtu malam itu pulang ke rumah dan berangkat kerja lagi Senin dini hari. Jadi hanya kurang lebih 24 jam ada di rumah bersama dengan anak. Itu pun terpotong oleh waktu istirahat selama perjalanan mereka dari luar kota. Nah, satu hal yang saya garis bawahi di sini, setiap bulan Ramadan, karena kemarin pembelajarannya itu masuk ke bulan Ramadan, dan yang saya tampilkan di sini adalah tema Ramadan. Itu mereka senang membuat kolak ubi dan pisang. Itu yang disukai oleh semua anggota keluarga, termasuk anaknya. Dan hasil dari catatan aktivitas keluarga yang disampaikan ke saya, ini aktivitas mamahnya atau ibunya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari jam 2.30 itu memasak persiapan untuk makan sahur. Terus ke bawah, berbagai aktivitas sudah ada di sini, kurang lebih, sampai tidur lagi. Ini saya catat setiap hari. Saya tampilkan untuk saja sebagai contoh di paparan ini. Pak Wiwit, apabila maaf, 5 menit lagi, Pak. Oke. Apabila ada orang tua ada keluarga yang lain, maka dituliskan juga orang tuanya. Anggota keluarga yang lain, jadwal aktivitas yang harus dituliskan. Selanjutnya, setelah kita catat, konfirmasi ulang jadwal kegiatan ke orang tua. Saya mengkonfirmasi ulang, betul tidak Bu? Ini yang dilakukan oleh Ibu. Setelah dapat approve, dapat pernyataan iya, ini dijadikan sebagai dasar saya untuk memberikan program pembelajaran. Selanjutnya saya susun jaring tema yang dulu saya pernah buat di awal tahun pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ini jaring tema yang saya buat tempo hari sebelum COVID-19 dengan tema Ramadan, dan saya perbaiki di materi pendidikan agama dan budi pekerti. Saya ganti menjadi di rumah nih, sholat tarawih dan witir di masjid karena keamanan, keselamatan, diganti menjadi sholat tarawih dan witir di rumah. Dari jaring tema ini, saya jadikan sebagai dasar dalam proses pembelajaran kepada siswa saya. Selanjutnya, saya susun jaring aktivitas untuk tema Ramadan ini. Ada beberapa, yang pertama tema belajar, terus masak, kebersihan, orientasi mobilitas karena anaknya tunanetra, berkebun, keterampilan, dan akademik. Untuk belanja tentu yang berkaitan dengan Ramadan. Saya aktivitasnya aktivitas belanja kolak ubi dan pisang, bahan memasak sehari-hari, bahan membuat teh yang memang disukai oleh anak, dan bahan kue lebaran serta agar-agar. Terus aktivitas memasaknya memasak kolak pisang, memasak masakan buka puasa, dan yang lain-lain. Terus beberapa kegiatan lain di kebersihan, orientasi mobilitas yang dilakukan, pergi belanja ke warung terdekat. Belanja apa? Belanja bahan masakan yang tadi sudah disusun. Terus kemudian bagaimana aktivitas belajar yang lainnya, akademiknya, baca tulisnya. Ada aktivitas menulis dan membaca. Membaca apa? Membaca resep dari masakan yang akan dibuat.
terus menuliskan rencana belanja untuk besok hari misalnya. Terus juga menghitung pengeluaran anggaran belanja dan yang lain-lain. Nanti materi ini saya akan sharekan oleh Pak Im nanti ya di grup webinar. Nah, dari aktivitas yang dibuat untuk orang tua di rumah, saya kombinasikan tadi dari jadwal aktivitas yang dibuat. Tadi kan orang tua itu bangun tidur jam 2.30 untuk memasak dan mempersiapkan masakan sahur. Maka peran anak di sini belum ada karena masih tidur. Anaknya masih tidur. Terus setelah itu makan sahur. Nah, anak berperan dalam mengambil nasi dari penanak nasi, terus mengambil lauk menggunakan sendok dan makan menggunakan sendok, serta menuangkan air dari teko. Terus tadi sholat subuh, aktivitas anak melakukan gerakan sholat yang sempurna. Terus belajar menjadi makmum. Ketika mencuci, apa saja yang dilakukan oleh anak. Jadi di sini ada tabel, ini tabel kegiatan orang tua, dan ini peran anak itu ada di mana. Saya masukkan dari tema aktivitas, dari jaring aktivitas yang saya susun sebelumnya. Beres-beres, belanja, cuci piring. Di sini dituangkan aktivitas anak itu seperti apa. Begitu. Ada keterlibatan orang tua, keterlibatan anak dalam aktivitas keluarga. Sampai di akhir anak tidur. Sampai di akhir anak tidur. Nah, setelah dituangkan, terus kemudian dengan panduan yang diberikan kepada orang tua, ada panduan yang saya peroleh dari Perkins International Blind School for the Blind. Ada panduan yang bisa dimiliki oleh orang tua, bisa dijadikan sebagai bahan untuk memberikan pembelajaran di rumah. Aktivitas yang tadi dilakukan oleh orang tua, saya catat di namanya catatan pelaksanaan pembelajaran harian. Dulu kalau di sekolah itu CPPH, kalau di sini catatan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh harian. Saya tulis untuk tanggal 4 Mei contohnya, anak itu makan sahur, peran anak makan menggunakan sendok. Dan deskripsi singkatnya, capaian anak, makan menggunakan sendok tanpa bantuan fisik. Saya buat penilaian 3 saja bagi orang tua. Yang pertama, bantuan fisik, bantuan verbal, dan mandiri. Tentu itu skornya berbeda. Dan bukti foto. Dan ini menjadi dasar saya juga, laporan ke Dinas Pendidikan selaku PNS, selaku guru, dalam proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh guru terhadap siswa. Begitupun ini sholat subuh. Misalnya, melakukan gerakan sholat dengan sempurna, ini targetnya. Capaian anak ini posisi tubuh belum sempurna ketika ruku, posisinya begini. Oh, wait, maaf. Terus, ya. Menit lagi, Pak. Dan terakhir, setelah ada catatan aktivitas, ada penilaian. Saya minta orang tua mengirimkan video singkat atau foto yang tadi disampaikan. Kemudian, bagi yang tidak memiliki video conference atau teknologi, saya pakai telepon dan mengunjungi rumah secara berkala bagi anak yang tidak memiliki fasilitas teknologi. Terus kemudian saya interpretasikan data tersebut dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu skor, dan kualitatif berupa deskripsi singkat, bantuan fisik, verbal, atau mandiri. Terakhir, parenting daring yang saya lakukan secara berkala terkait rencana pembelajaran anak selanjutnya. Dengan waktu khusus yang harus disediakan oleh orang tua, diskusi tentang pembelajaran yang harus dilakukan selanjutnya. Dan di sini juga diisi juga evaluasi capaian yang diperoleh anak dalam rencana aktivitas berikutnya. Ada hal yang jadi catatan bagi saya dan bagi kita semua, sebaiknya aktivitas fungsional berbasis keluarga ini dilanjutkan walaupun KBM telah kembali dilaksanakan di sekolah. Demikian paparan singkat, nanti bisa dieksplor lebih jauh dalam diskusi. Atur nuhun Pak Im, saya kembalikan.